Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul Miriam, wanita terhormat yang terpuruk karena kehilangan loyalitas. Sahabat WB, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, ia dibantu oleh Harun, kakak laki-lakinya yang adalah seorang imam besar, dan Miriam, kakak perempuannya yang adalah seorang nabiah. Miriam merupakan seorang rekan kerja yang memikul tanggung jawab sebagai pemimpin. Ia dipanggil untuk suatu tugas yang istimewa, yaitu menjadi nabiah pertama, seorang juru bicara bagi Allah. Perbuatan dan perkataannya akan memberitakan kebesaran Allah. Allah mempercayainya dengan memberikan kedudukan yang tinggi kepadanya. Bangsa yang besar ini bergantung padanya. Ia mendapatkan kepuasan hidup yang tinggi sekali dengan mengabdikan diri sepenuh hati kepada tugas mulia itu. Sahabat WB, jauh sebelumnya Miriam kecil adalah seorang anak yang pandai. Ibunya berani mempercayakan tugas yang sangat penting kepadanya dan menyangkut keselamatan nyawa adiknya. Miriam melaksanakan tugasnya dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan. Ia mempertemukan ibunya, seorang wanita Ibrani, dengan putri Firaun, putri Raja Mesir sendiri. Dengan demikian, adiknya selamat dari eksekusi mati oleh titah Firaun, sehingga mendatangkan manfaat bagi keluarganya maupun bagi umat Allah. Setelah dewasa, Miriam menjadi seorang wanita yang terkenal. Sifatnya dibentuk dalam kehidupan sebuah keluarga yang menjadikan iman sesuatu yang nyata dalam keseharian. Sahabat WB, umur Miriam hampir 100 tahun ketika terjadi mujizat di Laut Tiberau. Sejak peristiwa itu, Miriam membangun kebiasaan baru di tengah-tengah bangsa Israel. Selalu menyanyi bila memperoleh kemenangan yang istimewa. Dialah yang menjadi pemimpin barisan. Tetap lincah dan bersemangat meskipun usianya tidak lagi muda. Miriam memang berbakat sebagai pemimpin. Pujian yang dinaikkannya menjadi sumber semangat yang tidak ada habisnya di masa pengembaraan dalam padang gurun. Miriam memiliki kepribadian yang kuat. Kepemimpinan bukan hal yang sukar baginya. Namun sayangnya, kekuatannya justru menjadi kelemahan bagi dirinya. Sahabat WB, rupanya Miriam sukar menerima keputusan Musa untuk menikah lagi dengan seorang perempuan dari bangsa asing. Ini membuat dirinya terlihat seolah-olah merisaukan pengaruh yang mungkin terjadi bagi bangsa Israel akibat pernikahan campur ini. Ditinjau dari segi ini, kekhawatiran Miriam tampaknya merupakan reaksi rohani yang sudah sepantasnya dari seorang wanita dewasa. Tetapi kenyataannya jauh dari itu. Posisi yang dimilikinya dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya telah membuat dirinya melangkah melampaui batas-batas yang Tuhan tetapkan. Ia memandang dirinya setara dengan Musa dan meremehkan wewenang Musa. Padahal Musalah yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk memimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Miriam pun kehilangan loyalitasnya kepada pemimpin. Sahabat WB, di lain pihak Musa tetap tenang. Ia tidak menunjukkan keinginan untuk membela diri. Ada pribadi yang membela hak-hak Musa, dan pembelaan ini menjadi suatu pengalaman yang mengerikan bagi Miriam dan Harun. Allah di surga mendengar, tahu, dan melihat apa yang terjadi di bumi. Ia segera bertindak menghentikan pemberontakan yang terjadi terhadap kepemimpinan Musa. Miriam dan Harun telah menyerang orang yang sangat dihargai dan dinilai tinggi oleh Allah. Ketika Allah dalam pertimbangan dan wewenangnya yang ilahi meminta mereka untuk memberikan pertanggungjawaban, mereka tidak dapat mengajukan alasan apapun. Allah pada akhirnya meninggalkan mereka dalam kemurkaannya, sehingga Miriam terkena penyakit kusta. Penyakit ini adalah yang paling ditakuti di antara penyakit-penyakit lainnya karena menggerogoti kekuatan penderitanya.
sedikit demi sedikit. Penyakit ini merendahkan penghargaan orang terhadap si penderita karena vonis kematian yang melekat pada dirinya, menjadikannya seolah-olah mayat hidup. Allah telah mengutuk Miriam dengan penyakit kusta yang najis itu. Wanita yang selama bertahun-tahun telah memimpin rombongan sambil menyanyi dan mendorong para kaum wanita untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah, kini telah dipecat dari kedudukannya sebagai pemimpin. Anggota-anggota tubuhnya menjadi makin menyeramkan, bahkan cacat dan terputus-putus. Ia hampir pasti akan hidup seterusnya dalam keadaan cacat dan kesepian sampai ajalnya. Sahabat WB, akhirnya penyakit itu memang sementara saja. Namun Miriam telah mengalami secara pahit bahwa dosanya dipandang besar di hadapan Allah. Miriam, wanita yang berani dan cekatan itu tidak dapat membela diri terhadap kutukan Allah. Sebaliknya, Musalah yang memohonkan kesembuhan bagi Miriam kepada Allah. Musa tidak menunjukkan pernyataan setuju atas hukuman Allah dan ia pun tidak menegur Miriam atau Harun. Ia hanya berdoa kepada Allah dan doanya membuat hukuman Miriam berkurang. Penderitaan yang semestinya berlangsung seumur hidup menjadi penderitaan selama 7 hari saja. Sahabat WB, sikap Miriam bukan hanya merugikan dirinya sendiri, melainkan juga bangsa Israel. Perjalanan mereka terhambat akibat perbuatannya. Seluruh bangsa tidak melanjutkan perjalanan sebelum Miriam kembali ke tengah-tengah mereka. Ke-7 hari yang dijalaninya dalam keadaan terbuang itu tentunya memberikan kesempatan yang luas bagi Miriam untuk merenungkan dalam-dalam segala sesuatunya. Dan Alkitab tidak mencatat terjadinya pemberontakan lagi sesudah itu. Apakah pengalaman itu telah mematahkan kekuatan Miriam? Apakah ia kehilangan karunia bernubuatnya? Alkitab tidak menjelaskan hal ini. Tetapi yang pasti Miriam meninggal sebelum bangsanya masuk ke negeri perjanjian. Sahabat WB, Miriam merupakan seorang perempuan yang telah mencapai kedudukan yang paling tinggi, jabatan istimewa yang dipercayakan Allah kepadanya. Sayangnya, Miriam tidak menyadari perbuatan yang ia alami di dalam hatinya. Mula-mula ia mengizinkan Allah mengendalikan hidupnya. Kemudian sejalan dengan bertumbuhnya kepercayaan yang ia terima, ia mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba ataupun terencana. Perubahan ini terjadi sedemikian halusnya, tetapi seandainya ia menyelidiki hatinya secara jujur sebelum terlambat, mungkin ia akan dapat mencegah dirinya berbuat dosa dan dengan demikian mencegah hukuman Allah itu. Ia tidak akan sampai atau tidak akan perlu sampai melangkah keluar batas. Kisah Maryam ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menggunakan kedudukan atau posisi kita bagi dan dalam konteks kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Sahabat WB, berikut ini ada 2 hal yang layak menjadi perenungan pribadi kita. Yang pertama, hal-hal apakah yang Anda pelajari dari kehidupan Miriam? Lalu yang kedua atau yang terakhir, bagaimanakah cara agar kita dapat tetap memelihara loyalitas terhadap kepemimpinan, baik itu kepemimpinan dari Tuhan, suami atau orang tua, atau pemimpin pelayanan atau pekerjaan. Demikianlah sahabat WB 2 perenungan pribadi yang akan menolong kita untuk dapat merefleksikan kisah Miriam. Podcast kali ini bersumber dari buku Ia Dinamai Perempuan yang ditulis oleh Gian Kersen. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.